Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Ustazah harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, kali ini kita akan langsung menuju ke pembelajaran tema 3 kegiatanku, subtema 3 pembelajaran 3. Are you ready? Oke, sekarang kita akan membaca nyaring dulu ya. Masih ingat kan? Apa itu membaca nyaring? Membaca nyaring itu membaca dengan suara yang keras supaya bisa terlatih suara kita mengucapkan huruf A, I, U, E, O atau huruf vokal dan huruf konsonan dengan jelas. Oke anak-anak, sekarang kita mulai ya. Silakan kalian dengarkan dulu apa yang dibaca sama Ustazah. Sore yang menyenangkan. Sore hari ayah Beni pulang dari kantor. Beni dan ibunya sangat gembira. Ayah Beni membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Beni. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Beni membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Beni membantu ibunya membawa kue. Ayah Beni merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Lihat anak-anak, gambar yang Ustazah tayangkan. Betapa senangnya hati ayah Beni disambut oleh Ibu Beni dan Beni dengan hati yang gembira ketika ayah pulang dari kantor atau pulang dari kerja. Kalian juga seperti itu ya. Nanti kalau ayah atau bundanya pulang dari kerja, disambut dengan baik. Jangan kalian malah membuat mereka marah. Ya anak-anak ya. Oke, siap? Oke, itu tadi membaca dengan suara nyaring. Sekarang kalian bisa lihat gambar contoh kebiasaan yang baik. Kalau tadi kebiasaan baik yang sudah dilakukan oleh Beni adalah menyambut ayahnya pulang kerja. Sekarang kalian bisa lihat Lani juga seperti Beni, dia menyambut ibunya yang pulang kerja dengan membawakan tasnya. Kemudian ada kebiasaan baik yang lain, yaitu yang dilakukan Beni juga, yaitu menggosok gigi setiap mau tidur dan setelah makan. Nah, ini juga Lani juga punya kebiasaan baik, yaitu menata kembali tempat tidurnya setelah semalaman dipakai untuk tidur supaya terlihat rapi. Nah, ini juga Beni punya kebiasaan baik juga, yaitu berdoa sebelum tidur. Apakah kalian juga seperti mereka? Ustazah harapkan kalian juga seperti mereka ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan contoh kebiasaan buruk atau kebiasaan jelek. Lihat di sini. Itu ada gambar Lani yang sedang berebut boneka dengan adiknya. Tidak ada yang saling mengalah ya. Harusnya dengan saudara, dengan adik dan kakak yang rukun. Kalau memang ingin menggunakan mainan yang sama dalam waktu yang sama pula, maka harus saling berbagi. Sekarang kita lihat gambar berikutnya. Di situ ada Edo yang nonton TV sambil tiduran, kemudian jajan yang habis dia makan berceceran di lantai, tidak dibersihkan. Lah ini kebiasaan yang jelek, jangan ditiru ya anak-anak ya. Nah, ini juga Siti membaca buku kok sambil tiduran ya. Padahal membaca buku itu kan ada caranya, harus duduk tegap, kemudian jarak mata dengan buku juga harus 30 cm paling sedikit atau minimal supaya tidak bisa merusak mata kita. Apalagi sekarang kalian masih kecil, jangan sampai kalian matanya rusak ketika masih usia sangat muda ya. Usahakan untuk selalu sehat. Yuk sekarang kita belajar membandingkan ya. Kalau tadi kita sudah membandingkan contoh kebiasaan baik dan contoh kebiasaan buruk, sekarang kita akan belajar membandingkan untuk pelajaran yang berbeda. Apa sih membandingkan itu? Membandingkan artinya usaha untuk menemukan perbedaan atau persamaan.
Supaya lebih jelas, perhatikan gambar berikut ini. Contoh membandingkan perbedaan fisik manusia. Nah, anak-anak, kalau membandingkan sesuatu atau membandingkan benda itu paling sedikit ada 2 benda yang harus kita bandingkan. Lihat di sini ada gambar anak yang berbadan gemuk dan Edo teman kita yang berbadan kurus. Ini adalah perbedaan fisik manusia yang bisa langsung kita lihat. Jadi membandingkan itu seperti itu ya anak-anak ya. Paling tidak ada 2 benda yang kita bandingkan. Oke, sekarang ada contoh persamaan fisik. Kalau tadi perbedaan, sekarang persamaan. Jadi membandingkan itu bisa perbedaannya, bisa persamaannya. Kalau persamaan fisik manusia, contohnya di sini ada gambar Benny dan Udin. Benny dan Udin sama-sama memiliki badan yang kurus. Oke, sekarang bagaimana sih cara membandingkan jumlah benda? Kalau tadi kita sudah membandingkan fisik manusia, sekarang kita akan belajar membandingkan jumlah benda. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah satu, harus ada beberapa kumpulan benda. Paling sedikit ada 2 kumpulan benda. Sama ya dengan yang sudah Ustazah jelaskan tadi. 2, benda yang akan dihitung atau benda yang akan dibandingkan harus dihitung dulu jumlahnya masing-masing. 3, kalimat yang biasanya digunakan dalam membandingkan jumlah benda adalah A. Bisa dengan kata lebih banyak atau lebih dari, B. Bisa menggunakan kata lebih sedikit atau kurang dari, dan C. Bisa menggunakan kata sama banyak atau sama dengan. Inilah beberapa cara untuk membandingkan jumlah benda. Nanti kalian baca-baca lagi ya supaya tambah paham. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh membandingkan jumlah benda dengan menggunakan gambar. Kita lihat di situ ada gambar mobil-mobilan atau mainan mobil. Ada berapa ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya benar ya, situ sudah ditulis sama Ustazah ada 11 mobil-mobilan. Lalu ada gambar di sebelahnya yaitu gambar buku. Apakah benar ada 12 buku tulis? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12 buku tulis. Benar ya, jadi diingat-ingat ada 11 mobil-mobilan dan 12 buku tulis. Bagaimana kalimat perbandingannya? Kalimat perbandingannya adalah seperti ini. Mobil-mobilan lebih sedikit daripada buku tulis. Jadi patokan kita yang kita lihat lebih dulu adalah gambar yang sebelah kiri. Tadi gambar yang sebelah kiri adalah gambar mainan mobil-mobilan. Ustazah ulangi, jadi kalimat perbandingan untuk 2 gambar tadi adalah mobil-mobilan lebih sedikit daripada buku tulis. Oke anak-anak, itu tadi materi pembelajaran yang ketiga dari tema 3, subtema 3. Ustazah harapkan kalian paham dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan. Kalau memang nanti belum paham, kalian bisa ulangi materi pembelajaran ini dari YouTube channel Berlian ya. Oke anak-anak, Ustazah akhiri dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa pesannya Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to recite to Holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to study at home and be careful. Sehat selalu untuk kalian dan semua keluarga di rumah ya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.